Selamat pagi, perkenalkan nama saya Randy Andira Tambunan. NIM saya C0D021015, kelas E Perpajakan, dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CQNR CSRS. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang dasar akuntansi perpajakan. Baiklah, langsung saja kita ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan kegiatan pencatatan keuangan pada badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar. Akuntansi sebenarnya bukan istilah resmi dalam dunia perpajakan. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Namun, karena sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini, lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi dan pajak reguler bekerja dengan cara yang serupa. Bedanya, jika akuntansi umum menghasilkan laporan keuangan, akuntansi pajak menghasilkan laporan pajak. Selanjutnya yaitu tujuan akuntansi perpajakan. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak negara. Tujuan akuntansi perpajakan yang pertama didasari pada bagian fiskus dan juga negara yang menerima hak pajak tersebut. Tentunya, sebuah negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan sebuah perusahaan yang berdiri di negara. Yang kedua, penyusunan strategi serta perencanaan pajak. Fungsi lainnya yang bisa didapatkan adalah untuk memastikan strategi maupun pola perencanaan yang tepat agar bisa memenuhi akomodasi pembayaran pajak. Hal ini pasti memberikan dampak besar bagi sebuah badan usaha. Yang ketiga, memberikan analisa dan prediksi tentang potensi pajak berikutnya. Keuntungan yang didapat oleh wajib pajak adalah analisa dan potensi besaran pajak yang akan mereka bayarkan di masa yang akan datang. Hal ini tentunya memudahkan lembaga wajib pajak untuk mengalokasikan sumber dana untuk mengakomodasikan pembayaran pajak tersebut nantinya. Yang keempat yaitu penerapan proses akuntansi. Penerapan proses akuntansi ini meliputi kayak pencatatan, pengakuan, dan perhitungan terhadap pajak yang dimiliki. Untuk sebuah badan usaha maupun perusahaan, dilakukan penyajian data dalam sebuah bentuk laporan baik secara fisikal maupun secara komersial. Yang kelima yaitu mengembalikan kesadaran pembayaran pajak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tugas serta fungsi dari akuntansi pajak yaitu untuk mengembalikan sikap wajib pajak, karena hasil gambaran pajak yang diproses melalui perhitungan akuntansi ini lebih akurat, jadi para wajib pajak akan sadar untuk membayar kewajiban mereka. Yang keenam, proses evaluasi. Laporan akuntansi akan selalu diarsipkan alias disimpan sebagai salah satu jenis dokumen yang penting, yaitu pembanding. Informasi ini nantinya dibutuhkan untuk bisa memberikan perbandingan terhadap satu dan periode lainnya. Selanjutnya, fungsi akuntansi perpajakan. Dalam suatu perusahaan, fungsi akuntansi pajak sangat penting karena tidak baik bagi perusahaan jika pajaknya salah. Salah satu konsekuensinya yaitu pencabutan izin usaha. Berikut peran dan fungsi akuntansi pajak dalam suatu perusahaan, yaitu 1. Sebagai perancang strategi perpajakan yang harus diterapkan perusahaan. Strategi tersebut bisa positif tetapi bukan merupakan penggelapan pajak. 2. Sebagai analisis dan peramalan potensi nilai pajak yang harus ditanggung atau dibayar perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana menyelenggarakan akuntansi untuk setiap kegiatan perusahaan. Diperlukan seperti penyusunan informasi, yaitu berupa laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan niaga. 3. Layak sebagai dokumen perpajakan dan digunakan sebagai bahan penilaian. Yang keempat, mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan termasuk perhitungan pajak. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip akuntansi pajak dapat dibedakan menjadi 4 prinsip, yaitu yang pertama kesatuan akuntansi. Kesatuan akuntansi di sini dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai entitas ekonomi yang terpisah, di mana salah satu pihak memiliki kepentingan atas asal perusahaannya. Yang kedua, kesinambungan. Dalam asas ini diasumsikan bahwa suatu entitas ekonomi akan melanjutkan usahanya dan tidak dibubarkan. Selanjutnya, 3. Harga pertukaran yang objektif. Transaksi keuangan harus mengungkapkan nilai dalam istilah moneter.
Objektif berarti yang pertama itu tidak terpengaruh oleh hubungan khusus, yang kedua dapat diuji oleh pihak independen. Artinya pihak independen ini tidak ada campur tangan dari pihak lain lah istilahnya. Yang ketiga tidak ada harga transfer. Yang keempat itu tidak ada markup. Markup ini artinya tidak ada kenaikan pada saat harga pertukaran seperti itu, dan tidak ada KKN dan lain-lain. Baru selanjutnya sisi aset. Pajak dibayar di muka preferred tax, PPh 22, 23, PPh 24, PPh 25, PPh 28A. Yang kedua, PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu pajak masukan. Selanjutnya sisi kewajiban. Utang pajak atau tax payable yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 23, pasal 26, pasal 29. Yang kedua yaitu pajak keluaran. Laporan laba rugi yang terdiri dari yang pertama beban pajak penghasilan atau income tax expense. Yang kedua PBB. Yang ketiga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang keempat yaitu biaya materai yang dicatat sebagai beban operasional. Selanjutnya kasus teori, seperti misalnya kita menyiapkan dana untuk membayar pajak. Bagaimana membayar pajak setelah kita mendapat perlakuan istimewa, sehingga pajak yang besar dapat dikurangi, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir lagi tentang pajak. Nah, disinilah fungsi pajak. Dengan akuntansi pajak kita dapat memprediksi berapa banyak pajak yang harus kita bayar, sehingga bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari. Dengan begitu kita tidak akan kesulitan saat harus membayarnya. Dengan akuntansi perpajakan, perusahaan diharapkan dapat menerapkan praktik akuntansi yang baik dalam masalah perpajakan, termasuk menilai, menghitung, mencatat, mengakui pajak, dan dapat memberikan laporan dan keuangan perusahaan. Penyusunan akuntansi pajak berakhir sebagai file atau dokumen yang dapat dibuka dan dipelajari setiap saat atau kapan saja lah istilahnya, untuk perbandingan dengan tahun-tahun berikutnya. Jika ada kemajuan bisa dilanjutkan dan dipertahankan, jika ada kemerosotan segera dicarikan solusi yang tepat. Hal ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam akuntansi perpajakan. Akuntansi pajak ada untuk memberikan perhitungan yang sederhana dan benar bagi wajib pajak. Akuntansi pajak juga membantu membuat wajib pajak sadar membayar pajak. Pembayaran pajak ini sukarela. Kesimpulannya dari PowerPoint saya yaitu akuntansi pajak ini merupakan kegiatan pencatatan keuangan pada badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus kita bayar. Akuntansi sebenarnya itu bukan istilah resmi dalam dunia perpajakan. Nama lainnya, istilahnya yang lebih tepat itu adalah pembukuan dan pencatatan. Fungsi akuntansi pajak sangat penting karena tidak baik bagi perusahaan jika pajaknya itu salah. Salah satu konsekuensinya adalah misalnya salah satunya yaitu pencabutan izin usaha. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.